Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin Sederalun Bandung. Mbak Supuk Uronyo. Kami merumpok lom dengan ulun tuan melalui channel YouTube Imran Paseh. Kapadi padi uro lon hana lon pegat video. Kebetulan musibah becut di rumah, yaitu mak tuan lon kagak tinggal kita nyo. Ibu mertua meninggal dunia. Jadi saya tidak sempat membuat video ataupun vlog video dalam beberapa hari ini. Pada sore hari ini saya ingin menampilkan lokasi bekas markas GAM. Inilah lokasi bekas markas GAM dulu yang pernah dikepung oleh TNI Polri tahun 2002, yaitu Rawa Cetring. Kebetulan saya sekarang berada di sebelah barat Rawa Cetring, termasuk dalam Kecamatan Nisam. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya sawah yang luas terbentang ini, padinya yang begitu luar biasa ini memasuki masa panen. Ini dulu dikepung oleh aparat TNI Polri sebelum perdamaian tahap pertama. Jadi ada yang memang dasarnya sawah di sini, ada yang memang dasarnya rawa-rawa. Kemudian dicetak menjadi sawah baru melalui Dinas Pertanian Aceh Utara dan pemerintah kecamatan setempat ataupun Muspika. Ini telah dijadikan sawah ataupun tempat bercocok tanam padi bagi warga sekitar. Pusat rawa-rawa itu berada di sekitar 2 km dengan tempat saya berdiri saat ini. Lagi nyo urojihnya markas GAM, bekas markas GAM. Uronyo kajit ke belang masyarakat luah mahala yang tengah masa panen. Yang kenyarakan lon pesampon Mbak Urun baik kosong tak video, baik hana video. Saatnya lon tengah berada di Nisam. Saat ini saya sedang berada di Nisam. Ya, cuma ini video hari ini, vlog hari ini di persawahan. Seakan tidak pernah terjadi apa-apa di sini. Seakan tidak pernah terjadi konflik, terjadi perang, tidak pernah terjadi. Kalau kita lihat kondisi hari ini. Inilah padi, walaupun sempat mengalami kekeringan, namun tidak gagal panen. Alhamdulillah masyarakat di sini sudah bisa memanen padi. Itu ada yang di tengah sawah itu ada yang sudah panen. Nah, yang kajut panen ini di bak tengah belang ni Pak. Jit long zoom. Nah, yang kajut panen, nah yang gepreh uro menunggu dalam waktu beberapa hari. Jadi di sini saya ingin bercerita sedikit tentang masa lalu Rawa Cetring, tentang kisah Rawa Cetring. Pada suatu hari bertepatan, kalau nggak salah hari Rabu tahun 2002, awal 2002 hari Rabu malam Kamis terjadilah pengepungan di sini. Yang diidentifikasi oleh aparat keamanan di sini ada petinggi GAM. Ternyata tidak ada, yang ada hanyalah pasukan-pasukan GAM biasa. Ada salah seorang termasuk petinggi, yaitu Panglima muda, cuma satu orang, termasuk petinggi satu orang. Yang lain Sofian Daud, Mujakir Manaf tidak ada di sini, tidak pernah ada di sini. Cuma ada beliau ada singgah di sini dalam beberapa hari sebelum terjadi pengepungan.
singgah di sini untuk cek pasukan dan cek senjata. Karena saat itu tahun 2002 ada informasi banyak terjadi perampokan di perkotaan yang mengatasnamakan GAM, yang mengatasnamakan kombatan GAM. Jadi dicek semua pasukan, didata persenjataannya, dan diganti beberapa komandan regu. Diganti, di-over ke Nisam Antara, ke atas. Ini kebetulan di pinggiran kota Luk Sumawe, yaitu Nisam Induk, Dapura Wajat Drieng. Cuma berapa hari setelah beliau di sini, daerah sini, yaitu Sopian Daud dan mana, terjadilah pengepungan. Di sini yang terkepung hanya pasukan-pasukan biasa. Ada sekitar 75 orang personil dari bermacam pasukan GAM di sini. Alhamdulillah kita semua selamat. Sampai hari ini 15 tahun sudah perdamaian. Mari sama-sama kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik perdamaian ini. Dan kita pantau terus, kita desak terus agar terrealisasi seluruh poin-poin MOU yang pernah disepakati oleh kedua belah pihak demi masa depan Aceh, demi marwah Aceh. Jadi di sini saya tidak menutup apa yang pernah terjadi. Ada juga korban jiwa saat pengepungan Rawajat Drieng. Ada pemukulan terhadap masyarakat sipil. Ada korban jiwa dari masyarakat sipil 1 orang, dari pasukan GAM 1 orang, dan ada beberapa orang yang mengalami kekerasan dan kerugian harta benda. Itu semua sudah dicatat oleh tim BRA hari itu dan KKR kemarin sudah didata, langsung diwawancara. Ini peristiwa ini sudah berjalan selama 15 tahun, namun para korban masih mengalami trauma mengingat kejadian-kejadian yang sebelumnya. Makanya saya di sini selalu mengkampanyekan betapa pentingnya perdamaian Aceh untuk anak cucu kita ke depan, untuk masa depan anak-anak saya sendiri dan generasi muda Aceh, generasi Aceh ke depan. Jadi penting perdamaian. Kalau memang mudah, mengapa kita harus persulit? Kalau memang bisa kita lakukan dengan cara-cara persuasif, dengan cara-cara damai, mengapa kita harus berperang? Itu menurut pemikiran saya. Saya tetap komitmen dengan perdamaian ini, apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun saya tidak pernah melupakan apa yang pernah terjadi di sini. Tapi saya tetap komitmen dengan perdamaian. Dan saya tidak akan mengungkit-ungkit masa lalu, apapun alasannya, bagaimanapun kondisinya. Saya tetap masa lalu menganggap sebuah pengalaman pahit yang pernah saya jalani, saya lewati bersama teman-teman di sini, khususnya Angkatan 98. Saya sendiri, Imran Pase, alhamdulillah masih diberi keselamatan dan masih dilindungi oleh Allah dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan, karena beberapa hari saya tidak mengupload video ke channel YouTube Imran Pase. Inilah Rawajat Drieng. Inilah tempat kita dulu. Inilah lahan yang pernah dijadikan markas GAM dulu, hari ini telah menjadi sawah baru bagi masyarakat. Terima kasih yang telah menonton channel ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita dan untuk masa depan anak cucu kita. Marilah kita jaga perdamaian ini. Aceh Gedanyo, Tapuo Marwah. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.